Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kehan Aditya Bartaki dengan NIM B1001970. Pada video kali ini, saya akan mencoba menerangkan tentang bagaimana aturan-aturan hukum perdagangan menurut GATT. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester Hukum Perdagangan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Selamat menyaksikan. GATT dibentuk pada Oktober 1947. Lahirnya WTO pada tahun 1994 membuat dua perubahan penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya perjanjian mengenai jasa atau GATS, penanaman modal atau TRIPS, dan juga dalam perjanjian mengenai perdagangan yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Sistem perdagangan internasional yang diupayakan oleh GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Ada 4 tujuan penting yang ingin dicapai oleh GATT. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan taraf hidup umat manusia, meningkatkan kesempatan prakerja, meningkatkan kemanfaatan kekayaan alam dunia, dan yang terakhir, meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. Kemudian, ada 3 fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya. Yang pertama, sebagai suatu perangkat, ketentuan atau aturan multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. Yang kedua, sebagai suatu forum atau wadah perundingan perdagangan. Dan yang terakhir, sebagai suatu pengadilan internasional di mana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya. Selanjutnya adalah sejarah GATT. GATT dibentuk sebagai suatu dasar atau wadah yang sifatnya sementara setelah Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, timbul kesadaran masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga multilateral di samping Bank Dunia atau IMF. Kebutuhan akan adanya suatu lembaga multilateral yang khusus ini pada waktu itu sangat dirasakan benar, karena pada waktu itu masyarakat internasional menemui kesulitan untuk mencapai kata sepakat mengenai pengurangan dan penghapusan berbagai pembatasan kuantitatif serta diskriminasi perdagangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya praktik proteksionisme yang berlangsung pada 1930-an yang memukul perekonomian dunia. Pada waktu pembentukannya, negara-negara yang pertama kali menjadi anggota adalah 23 negara. Ke-23 ini juga yang membuat dan merancang Piagam International Trade Organization yang pada waktu itu direncanakan sebagai suatu badan khusus PBB. Benih sejarah pembentukan GATT sebenarnya berawal daripada waktu ditandatanganinya Piagam Atlantik atau Atlantic Charter pada bulan Agustus 1941. Salah satu tujuan dari piagam ini adalah menciptakan suatu sistem perdagangan dunia yang didasarkan pada non-diskriminasi dan kebebasan tukar-menukar barang dan jasa. Dengan tujuan tersebut, serangkaian pembahasan dan perundingan telah berlangsung antara tahun 1943 sampai dengan 1944, khususnya antara Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Kemudian pada tanggal 6 Desember, Amerika Serikat pertama kali mengusulkan perlunya pembentukan suatu organisasi perdagangan internasional atau sering disebut dengan ITO. Kemudian, pada tahun 1994 dan juga tahun 1965, teks GATT mengalami perubahan. Ada 2 perubahan penting yang terjadi. Pertama, dikeluarkannya protokol yang mengubah bagian 1 dan pasal 29 dan 30, dan protokol yang mengubah preambul dan bagian 2 dan bagian 3. Kemudian pada tahun 1965, GATT mendapatkan tambahan bagian baru, yaitu bagian keempat. Bagian ini berlaku secara de facto pada tanggal 8 Februari 1965 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 27 Juni 1965. Prinsip-prinsip GATT. Yang pertama itu prinsip Most Favored Nation. Prinsip ini termuat dalam pasal 1 GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Kemudian yang kedua ada prinsip National Treatment. Prinsip ini terdapat dalam pasal 3 GATT, yang mana menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga ada prinsip larangan restriksi atau pembatasan kuantitatif, di mana menurut prinsip ini, ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor dan impor dalam bentuk apapun pada umumnya dilarang, pasal 9. Hal ini disebabkan karena praktik demikian mengganggu praktik perdagangan yang normal. Kemudian yang keempat, ada prinsip perlindungan melalui tarif. Menurut prinsip ini, perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat.
Sebagai kebijakan yang mengatur masuknya barang ekspor dari luar negeri, pengenaan tarif ini masih diperbolehkan dalam GATT. Kemudian ada prinsip resiprositas. Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip ini tampak pada preambul GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kemudian ada perlakuan khusus bagi negara yang sedang berkembang. Untuk membantu pembangunan negara berkembang, pada tahun 1165, suatu bagian baru yaitu Part 4 yang memuat 3 pasal. 3 pasal baru dimaksudkan untuk mendorong negara-negara industri dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang. Garis-garis besar ketentuan GATT. GATT memiliki 38 pasal. Secara garis besar, dari pasal-pasal tersebut dibagi ke dalam 4 bagian sebagai berikut. Bagian pertama mengandung 2 pasal, yaitu pasal 1 berisi pasal utama yang menerapkan prinsip utama GATT. Kemudian pasal kedua berisi tentang penurunan tarif yang disepakati berdasarkan penurunan tarif yang disepakati. Bagian kedua memuat 30 pasal, dari pasal 3 sampai dengan pasal 22. Pasal 3 berisi larangan pengenaan pajak dan upaya-upaya pengenaan lainnya yang diskriminatif terhadap produk-produk impor dengan tujuan melindungi produksi dalam negeri. Pasal 4 membolehkan suatu negara untuk menetapkan kuota terhadap film-film melalui peraturan tentang pembatasan film. Yang ketiga, pasal 5 mengatur kebebasan transit. Kemudian pasal 6 mengatur anti-dumping dan bea masuk tambahan. Pasal 7, pasal ini menetapkan kriteria mengenai penilaian atas barang impor melalui pejabat atau bea cukai dari negara-negara anggota GATT terhadap barang impor. Pasal 8, pasal ini mensyaratkan agar semua biaya dan pungutan selain daripada bea masuk impor dan ekspor, serta pajak yang diatur dalam pasal 3 yang dikenakan atas atau dalam hubungannya dengan impor atau ekspor harus dibatasi. Pasal 9 mengatur tanda asal. Pasal 10 mengatur persyaratan publikasi dan administrasi pengaturan perdagangan. Pasal 11 sampai pasal 15 mengatur restriksi atau pembatasan kuantitatif. Kemudian pasal 16 mengatur tentang subsidi. Pasal 17 mengatur tentang perusahaan dengan negara. Pasal 18. Pasal ini mengakui bahwa negara-negara sedang berkembang membutuhkan tarif yang fleksibel dan dapat menerapkan beberapa restriksi kuantitatif untuk mempertahankan alat tukar luar negerinya. Kemudian pasal 19 mengatur tindakan-tindakan darurat atas produk-produk impor tertentu. Kemudian pasal 20 mengatur pengecualian umum. Pasal 21 membenarkan suatu negara untuk meninggalkan kewajibannya berdasarkan GATT dengan alasan keamanan. Kemudian pasal 22 dan juga 23 mengatur penyelesaian sengketa dalam GATT. Bagian ketiga berisi 11 pasal. Yang pertama yaitu pasal 24 mengatur bagaimana custom union dan juga free trade area dapat memanfaatkan pengecualian terhadap prinsip most favored nation. Kemudian ada pasal 26 sampai dengan pasal 35 adalah pasal-pasal berisi tentang pemberlakuan GATT. Bagian keempat terdiri dari 3 pasal. Yang pertama pasal 36 menyadari adanya kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara sedang berkembang di bidang perdagangan internasional. Kemudian pasal 37 mengatur komitmen negara-negara maju. Kemudian pasal 38 mengatur tindakan bersama oleh para anggota untuk membantu perdagangan negara sedang berkembang. Ketentuan-ketentuan perdagangan dalam GATT. Ketentuan-ketentuan perdagangan yang membentuk suatu sistem perdagangan multilateral yang terkandung dalam GATT memiliki 3 ketentuan utama. Di antaranya adalah, yang pertama, GATT itu sendiri beserta ke-38 pasalnya. Yang kedua, yang dihasilkan dari perundingan putaran Tokyo Round pada tahun 1173 sampai dengan tahun 1179. Adalah ketentuan-ketentuan yang mencakup anti-dumping, subsidi, dan ketentuan non-tarif atau masalah-masalah sektoral. Yang ketiga, ketentuan mengenai multi-field arrangements. Kemudian yang terakhir, GATT sebagai aturan perdagangan yang dibuat pada tahun 1947 ternyata masih relevan dan masih terus relevan pada masa yang akan datang. Aturan dan prinsipnya membuat aturan-aturan yang dapat diterima oleh hampir banyak negara. Sebenarnya, masalah utama dari adanya aturan GATT ini adalah bagaimana dapat memanfaatkannya, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang. Aturan-aturan GATT tampaknya telah memberikan aturan yang seimbang antara hak dan kewajiban negara-negara pesertanya. Pemahaman yang baik akan memungkinkan negara tersebut untuk memanfaatkan aturan-aturan GATT bagi kepentingan perdagangannya. Akan tetapi sebaliknya, kekurangan pemahaman aturan GATT akan mengakibatkan sulitnya pemanfaatan aturan-aturan tersebut bagi kepentingan perdagangan negara yang bersangkutan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.